Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 2 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, karena meski kami sakit dosa, tapi obat ada dalam Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Kepada Saudara Abraham, kami persilahkan. Terima kasih. Renungan pagi kita hari Senin tanggal 2 Maret 2026 berjudul Kesembuhan bagi jiwa yang sakit karena dosa. Ayat tema diambil dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 5-6. Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru. Tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Bacaan renungan. Ada obat bagi jiwa yang sakit karena dosa. Obat itu ada di dalam Yesus, Juru Selamat yang mulia. Kasih karunia-Nya cukup bagi yang paling lemah, dan yang paling kuat pun harus memiliki kasih karunia-Nya atau binasa. Saya melihat bagaimana kasih karunia ini dapat diperoleh. Masuklah ke ruang doa, dan di sana sendirian, berserulah kepada Allah. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Mazmur 51 ayat 10. Bersungguh-sungguhlah, tuluslah, seperti Yakub, bergumul dalam doa. Berjuanglah, engkau harus berusaha. Carilah Tuhan dengan segenap hati. Datanglah dengan semangat, dan ketika engkau sungguh-sungguh merasa bahwa tanpa pertolongan Allah engkau akan binasa, ketika engkau merindukan Dia, seperti rusa merindukan aliran air, maka Tuhan akan segera menguatkanmu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memenuhi hatimu. Jika engkau mengharapkan keselamatan, engkau harus berdoa. Luangkan waktu. Jangan tergesa-gesa atau lalai dalam doa. Mohonlah kepada Allah agar Ia mengerjakan pembaharuan yang menyeluruh dalam dirimu, sehingga buah roh-Nya tinggal di dalammu, dan engkau bersinar sebagai terang di dunia. Jangan menjadi penghalang atau kutuk bagi pekerjaan Allah. Engkau bisa menjadi penolong, berkat. Jika iblis berkata bahwa engkau tidak dapat menikmati keselamatan yang penuh dan bebas, jangan percaya kepadanya. Saya melihat bahwa setiap orang percaya memiliki hak istimewa untuk menikmati gerakan Roh Allah yang mendalam. Damai surgawi yang manis akan memenuhi pikiran, dan engkau akan senang merenungkan Allah dan surga. Engkau akan menikmati janji-janji mulia dari firman-Nya. Jika orang-orang yang mengaku Kristen lebih mengasihi Yesus daripada dunia, mereka akan senang berbicara tentang Dia, sahabat terbaik mereka, yang menjadi pusat kasih mereka. Ia datang menolong ketika mereka merasa hilang dan binasa. Ketika letih dan berbeban berat oleh dosa, mereka berpaling kepadanya.
Ia mengangkat beban kesalahan dan dosa mereka, dan mengubah seluruh arus kasih mereka. Hal-hal yang dulu mereka cintai, kini mereka benci. Dan hal-hal yang dulu mereka benci, kini mereka cintai. Apakah perubahan besar ini sudah terjadi dalam dirimu? Demikian bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penatalanan saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 69 paragraf 2. Ada obat bagi jiwa yang sakit karena dosa. Obat itu ada di dalam Yesus. Juru selamat yang mulia. Kasih karunia-Nya cukup bagi yang paling lemah, dan yang paling kuat pun harus memiliki kasih karunia-Nya atau binasa. Jiwa kita yang sakit membutuhkan obat, dan obat itu ada di dalam Yesus. Dan obat tersebut adalah kasih karunia Kristus, sebab dikatakan kasih karunia Yesus cukup bagi semua, baik bagi yang lemah maupun yang kuat. Apakah kasih karunia Kristus tersebut? Kita baca dua kutipan berikut ini. Yang pertama, Signs of the Times tanggal 8 Januari tahun 1902, paragraf 9 berkata, "Tetapi jika ia berjuang melawan dirinya sendiri, jika ia mau diperintah oleh Roh Kristus, ia diubahkan dalam karakter." Kemudian, Christian Education halaman 146 paragraf 3 menyatakan, "Dan gambar Allah akan dinyatakan dalam jiwa anak itu, dan karakternya diubahkan oleh kasih karunia Kristus." Jelas bahwa kasih karunia Kristus tersebut sama dengan Roh Kristus, karena keduanya mengubahkan karakter kita. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat berkata, Selected Messages buku pertama halaman 353 paragraf 1. Mereka harus memiliki kasih karunia-Nya, Roh Kristus, untuk membantu kelemahan mereka, atau mereka tidak dapat membentuk karakter Kristen. Semakin jelas bahwa kasih karunia Kristus tersebut adalah Roh-Nya Yesus, dan kita perlu Roh-Nya Kristus untuk dapat membentuk karakter Kristen. Dan saat menerima Roh-Nya Yesus, hal itu sama dengan menerima pribadinya Yesus. Roh Nubuat berkata dalam Selected Messages, buku pertama halaman 249 paragraf 3. "Seperti Bapa yang hidup mengutus aku," katanya, "dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Yohanes 6 ayat 57 dan 63. Kristus di sini tidak merujuk pada doktrinnya, tetapi pada pribadinya, keilahian karakternya. Karenanya, saat menerima Roh-Nya Yesus yang kudus, hal itu sama dengan menerima Yesus itu sendiri dalam hati kita. Itulah sebabnya obat itu adalah Yesus itu sendiri. Signs of the Times tanggal 20 Juni tahun 1895 paragraf 6 berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan karena alasan inilah Tuhan telah menyediakan obat untuk dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Karenanya jelas sekali bahwa obat bagi jiwa kita yang sakit dosa adalah Yesus Kristus, Anak Allah, dan untuk menerima obat tersebut adalah dengan menerima kasih karunia Kristus, yaitu Roh-Nya Kristus. Sebab obat itu di dalam Yesus. Karenanya, renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 69 paragraf 4. "Luangkan waktu, jangan tergesa-gesa atau lalai dalam berdoa. Mohonlah kepada Allah agar Ia mengerjakan pembaharuan yang menyeluruh dalam dirimu, sehingga buah Roh-Nya tinggal di dalammu dan engkau bersinar sebagai terang di dunia. Jangan menjadi penghalang atau kutuk bagi pekerjaan Allah. Engkau bisa menjadi penolong, berkat." Oleh sebab itu, Roh Nubuat menasihatkan dalam Selected Messages buku pertama, halaman 352 paragraf 3.
Datanglah kepada Yesus dan terimalah kelegaan dan kedamaian. Anda dapat menerima berkat itu bahkan sekarang juga. Setan menyerangkan bahwa Anda tidak berdaya dan tidak dapat memberkati diri sendiri. Memang benar Anda tidak berdaya, tetapi angkatlah Yesus di hadapannya dan berkata, "Aku mempunyai juru selamat yang telah bangkit. Kepadanya aku percaya dan ia tidak akan pernah membiarkan aku dipermalukan. Dalam namanya aku menang. Dialah kebenaranku dan mahkota sukacitaku." Janganlah ada seorang pun di sini yang merasa bahwa keadaannya tanpa harapan, karena memang tidak demikian. Jiwa kita memang sakit dosa, tetapi bukan tanpa harapan. Dalam Yesus ada kesembuhan, sebab rohnya adalah obat bagi jiwa kita yang sakit dosa. Masih dalam paragraf yang sama dikatakan, Anda mungkin menyadari bahwa Anda berdosa dan hancur, tetapi justru karena alasan inilah Anda membutuhkan juru selamat. Jika Anda memiliki dosa untuk diakui, jangan buang waktu. Momen-momen ini sangat berharga. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Karenanya, satu-satunya obat untuk jiwa kita yang sakit dosa hanyalah Yesus Kristus. Dalam Yesus kita menerima pengampunan dan menerima kesembuhan. Jangan buang waktu. Sebagaimana kita ada, datanglah pada Yesus dan minta rohnya berkuasa dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting dan menguatkan pada pagi hari ini, bahwa jiwa kami sakit dosa, dan kami perlu obat untuk kesembuhan, dan obat itu hanya ada dalam Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab rohnya Kristus itulah kasih karunia-Nya, itulah obat dalam Yesus, untuk kesembuhan jiwa kami yang sakit dosa. Dan itu dapat kami terima sekarang. Oleh sebab itu, janganlah kami membuang waktu. Saat ini kami datang kepadamu sebagaimana kami ada. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.